kalau ini terus berlanjut, maka dia akan menurunkan Garda Nasional atau National Guard ya yang semi militer untuk menangani permasalahan yang ada. Prof, kalau Anda tadi katakan memang ada isu mendasar adalah kasus rasisme, kemudian ada ya gap antara ekonomi mungkin yang white supremacy maupun juga warga berkulit hitam. Lalu selain itu ada yang menunggangi. Lalu seberapa besar komposisi ini, Prof? Mengingat memang kasus rasisme ini sudah berulang kali terjadi dan pastinya menjadi sebuah isu sentral di Amerika Serikat. Bahkan 53% warga Amerika Serikat mengatakan isu rasisme masih menjadi salah satu isu sentral, Prof. Ya, ini yang sulit untuk dikatakan ya. Karena terus terang kalau misalnya di Amerika Serikat ada masalah rasisme, tapi juga ada masalah jurang pendapatan antara mereka yang katakanlah kelas menengah ke bawah, biasanya Afro-Americans yang mendominasi, sementara yang kelas menengah ke atas adalah yang berkulit putih. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa ini sekian persentase masalah rasisme ataupun ini masalah jurang kelas gitu ya di antara kulit putih dengan kulit hitam. Semuanya menyatu ya dan kemudian ya memicu kemarahan orang. Karena dari sisi mereka-mereka yang berkulit hitam, mereka selalu diperlakukan seolah-olah tidak sama dengan mereka-mereka yang berkulit putih. Jadi kalau misalnya terjadi kejadian seperti ini, ya orang memanggil polisi untuk melakukan penindakan, seolah-olah melakukan tindakannya itu polisi secara berlebihan, secara eksesif ini. Sementara kalau misalnya hal yang sama terjadi pada mereka-mereka yang berkulit putih, nah itu tidak seperti itu. Saja kalau misalnya dalam suatu peradilan, di mana katakanlah terdakwanya itu tanda kutip pemerkosa misalnya ya, pemerkosa berkulit hitam. Nah ini jurinya kalau berkulit putih maka dia akan menjatuhkan putusan yang menyatakan yang bersangkutan ini bersalah, ya tanpa melihat sebenarnya latar belakang dari cerita dan lain sebagainya. Itu yang kerap dimunculkan baik itu di masyarakat, bahkan juga dimunculkan di televisi, di film dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kalau kasus George Floyd sendiri dia diduga melakukan transaksi menggunakan uang palsu, Prof. Berarti memang ada kasus kriminal terlebih dahulu sehingga polisi melakukan tindakan, tapi yang terjadi adalah polisi terlalu over dalam memberikan penahanan sehingga menyebabkan terduga ini mengalami kematian akibat shocking neck seperti itu ya, Prof. Lalu seperti Anda tadi katakan sebenarnya kasus kriminalitas sepertinya terjadi diskriminasi apabila memang pelakunya orang kulit hitam. Apakah memang ini masih terjadi dengan adanya isu mengenai rasisme, kemudian juga masih terkait dengan masalah isu perburuan, perbudakan di Amerika Serikat yang sudah ratusan tahun memang sempat terjadi di sana, Prof? Ya, itu memang terjadi. Artinya memang ada Martin Luther King yang mencoba membebaskan keturunan yang berkulit hitam lah gitu ya, supaya mereka mempunyai civil rights ya, hak asasi yang sama dengan yang mereka berkulit putih. Tetapi mungkin mindset ini yang susah untuk dirubah ya. Tidak semua orang kulit putih di Amerika Serikat punya pemikiran seperti itu ya. Banyak juga mereka-mereka afiliasinya mengatakan bahwa setiap manusia adalah sama, jadi tidak seperti itu. Tetapi banyak juga di Amerika Serikat yang masih punya pemikiran bahwa kulit putih lebih tinggi kedudukannya daripada kulit yang lain. Jadi white supremacist. Nah, buktinya di Amerika Serikat di negara bagian tertentu yang namanya Ku Klux Klan itu, ya mereka yang percaya pada white supremacist itu masih ada, meskipun ya mereka melakukannya diam-diam dan lain sebagainya, tapi masih ada. Ya bahkan di negara-negara bagian tertentu, walaupun mereka tidak memunculkan, tapi tindakan-tindakan mereka itu merasa bahwa kulit putih itu lebih tinggi derajatnya daripada kulit-kulit lainnya, terutama terhadap kulit hitam. Nah, jadi ini permasalahan yang memang ada sejak lama dan tidak mudah untuk dihapuskan. Meskipun pemerintah Amerika Serikat selalu melakukan affirmative action atau tindakan-tindakan afirmatif terhadap mereka-mereka yang berkulit hitam, ya.
mereka diberikan pendidikan, mereka diberikan misalnya universitas yang khusus dan lain sebagainya untuk menarget dari Afro American ini. Tetapi ya tetap karena masalah mindset itu sulit sekali untuk dirubah ya. Jadi masih ada di kepala masyarakat di Amerika Serikat yang mencinta mata kulit lainnya. Ya, Prof, ini terkait dengan gaya kepemimpinan Donald Trump yang dianggap memicu adanya aksi rasisme semakin kental di Amerika Serikat. Apakah ini juga ada korelasinya, Prof? Mengingat memang ketika Obama sendiri menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sendiri, ternyata kasus rasisme maupun kasus pelanggaran humanisme yang menjadikan korban warga kulit hitam juga masih terjadi. Jadi sebenarnya kepemimpinan seorang Presiden Amerika Serikat apakah juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka memberikan sisi humanisme bagi warga kulit hitam di sana, Prof? Ya, ada pengaruhnya. Karena begini, kalau di Amerika Serikat itu kan ada dua partai yang dominan ya, Partai Demokrat dengan Partai Republik. Mereka boleh dibilang bergantian berkuasa begitu, dan mereka mempunyai pandangan politik yang berbeda. Kalau misalnya Partai Republik seperti Presiden Trump, mereka biasanya berasal dari golongan kelas menengah ke atas, lalu kebanyakan juga berkulit putih, walaupun juga yang berkulit lain, berkulit hitam dan lain sebagainya, itu juga ada, tetapi dominan di sana, lalu kemudian mereka lebih agresif, katakanlah begitu, dan juga meskipun mereka sangat patuh pada agama, gitu ya. Sementara kalau yang Partai Demokrat agak berbeda, mereka lebih liberal, mereka bisa lebih punya cara berpikir bahwa tidak boleh ada perbedaan warna kulit, bahkan juga sampai se ekstrim tidak boleh ada perbedaan berkaitan dengan orientasi seksual dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ketika Obama misalnya menjadi presiden dari Partai Demokrat, maka dianggap presidennya akan lebih friendly terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan rasisme. Artinya untuk meredam rasisme itu muncul satu dan yang lainnya, lalu kemudian juga berkaitan dengan masalah jurang pendapatan gitu ya. Tapi kalau misalnya Partai Republik yang berkuasa, nah itu agak berbeda. Meskipun kita lihat sebagai seorang presiden, tentu Trump mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada George Floyd ya. Mungkin juga dia perlu untuk mengamankan kursinya dia dan juga memberikan pesan kepada rakyat Amerika untuk mereka supaya tenang karena penegak hukum sedang melakukan proses hukum terhadap pelaku polisi yang melakukan tindakan terhadap George Floyd itu. Jadi seperti itu. Tapi memang pada saat sekarang ini ada akumulasi kemarahan dari rakyat Amerika terhadap gaya kepemimpinan Trump yang mungkin ya lebih ke white supremacist itu dengan kebijakan-kebijakannya, walaupun Trump tidak merasa bahwa itu merupakan suatu rasis gitu ya, tetapi dianggap oleh masyarakat sebagai yang rasis. Nah, ini yang terus kemudian mungkin sekarang ini di luar kemarahan itu, karena yang saya ketahui keramaian atau kerusuhan-kerusuhan itu tidak terjadi di mana kejadian itu terjadi, tetapi sudah sampai menjalar ke beberapa negara bagian. Baik, Profesor Hikmahanto Juwana, terima kasih untuk waktunya berbicara bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Aturan baru yang dikeluarkan Menteri Agama Fahrul Razi diharapkan bisa menjadi jalan tengah bagi masyarakat yang sudah rindu beribadah di rumah ibadah sambil tetap menjalani protokol kesehatan COVID-19. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali dengan informasinya bersama rekan saya Renhard Sirait. Tetaplah bersama kami.